kami merasakan sangat efektif. Artinya kalau kami lihat tingkat atau banyaknya kasus tawuran, mulai dari kasus tawuran, begitu kita laksanakan rembuk warga, kita sampaikan kejadian yang terjadi, beberapa kali kejadian tawuran, kemudian kita sampaikan ke lingkungan, dalam hal ini ke RT, RW, kelurahan, sehingga kita bisa menemukan solusi. Kita sampaikan, kita panggil mereka, kemudian kita duduk bersama. Sejauh ini kejadian yang sebelumnya terjadi, tawuran yang mungkin berganti minggu di weekend atau hari libur terjadi, sekarang sudah bisa dibilang tidak terjadi lagi. Besar harapan kita dengan situasi pesta demokrasi sekarang, tahapan pemilu yang sudah kita jalani, yang sudah kita lewati dan sedang berlangsung ini, besar harapan kita ini situasinya bisa tetap berjalan kondusif. Bagaimana pemilu damai bisa terwujud dan tercipta di lingkungan wilayah hukum Tanjung Priuk, wilayahnya dalam hal ini khususnya di wilayah Warakas, ini bisa terjalin, bisa tercipta. Ini harapan besarnya kita, baik kami dari Polsek Tanjung Priuk maupun kepada warga, kita bisa sama-sama menjaga bagaimana situasi ini bisa berjalan kondusif, sehingga pesta demokrasi bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Kapolsek Tanjung Priok Polres Metro Jakarta Utara Kompol Nazirwan mengatakan bahwa program rembuk warga ini sengaja dilaksanakan dalam upaya Polri memberikan pemahaman mengenai pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang melibatkan seluruh pihak, termasuk unsur tokoh masyarakat. Narkoba itu adalah salah satu kejahatan extraordinary crime, artinya semua wilayah tanpa batasan, semua usia pun akan bisa menjadi korban penyalahgunaan. Nah, tentu ini kita harus benar-benar mensikapinya secara bersama. Penyalahgunaan narkoba itu secara umum memang ada modus operandinya mereka. Banyak hal-hal yang harus kita ketahui, bagaimana cara mereka meloloskan peredaran, penyaluran atau penggunaan sehingga nanti banyak korbannya. Kalau kita berbicara ciri-ciri, memang ada ketentuan-ketentuan, ada memang ciri-ciri yang bisa kita lihat kasat mata terhadap mereka yang terindikasi sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Di saat dia mulai mengenal narkoba itu, maka di usia anak-anak pun bisa terjadi mereka tersangkut menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Di lingkungan terkecil kita bisa pelajari begitu anak kita itu melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak wajar. Ini yang kita lihat secara real di lingkungan kita, Ibu. Jangan kita berbicara nanti bagaimana secara forensiknya mencari tahu bagaimana sih indikasi atau ciri-ciri orang. Kita lihat di lingkungan terkecil yang terkadang tidak harus menggunakan ilmu ataupun teknologi untuk pembuktian penyalahgunaannya. Kita lihat di lingkungan terkecil kita, di keluarga misalnya. Di saat anak kita yang terbiasanya riang, dia terbiasa senyum gembira seperti itu, kemudian melakukan aktivitas yang terbatas, biasanya di jam-jam belajar mereka mungkin yang statusnya pelajar, di jam belajar dia belajar, ataupun di saat dia main, biasanya main itu terbuka, dia bisa main di luar, di ruang tamu ataupun di lingkungan. Tetapi ada kegiatan-kegiatan dia yang mulai terbatas, sendiri di kamar, nanti begitu pulang murung. Di waktu-waktu tertentu tiba-tiba emosinya meledak-ledak gitu saja, ada yang disalahkan. Nah, hal-hal seperti ini adalah secara fisiologisnya gitu. Mungkin ibu akan bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan anak kita misalnya. Ada sesuatu yang berbeda dari pelakunya yang biasa. Ciri-ciri narkoba itu yang bisa mengetahui tentu harus mereka yang ahli. Ada alat, ada tes. Tapi kami tadi singgung sedikit, begitu dia melakukan aktivitas perilaku yang tidak wajar, itu bisa kita curigai. Tapi bagaimana kalau kita mencurigai anak sendiri? Itu kan sesuatu hal yang rasanya tidak perlu, sesuatu yang menjadi momok bagi kita. Anak saya terindikasi narkoba. Mungkin kita tidak ingin orang lain tahu. Kalau perlu kita tutupin saja, diamkan saja. Nah, begitu ibu melihat ciri-ciri yang sederhana tadi saja, dia tidak melakukan aktivitas secara wajar.
pulang larut malam, seharusnya dia rajin sekolah, sekarang sering telat. Kita tahu dia tidak ada aktivitas yang rutin yang membuat dia harus begadang sampai larut malam. Tiba-tiba dia sekarang begadang larut malam. Itu juga menjadi ciri-ciri di saat dia berada di lingkungan yang sudah tidak pas. Begitu sudah berada di lingkungan tidak pas, tidak akan jauh dari indikasi pelanggaran nantinya. Yang salah satu yang kita takutkan adalah penyalahgunaan narkoba. Secara teknologinya ada test kitnya, ada alat untuk melakukan pengecekan. Ada alat untuk melakukan pengecekan bahwa yang bersangkutan terindikasi atau memang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat aditif. Itu ada alatnya, dan itu pun bisa kita temukan di apotek. Kita bisa beli, tentu sampaikan bahwa tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan tes narkoba. Kalau kita ada kecurigaan, kita bisa lapor ibu. Ibu bisa lapor ke perangkat, mungkin kalau ibu ada sebagai dawis atau ibu RT, ibu bisa lapor sama Pak RW. Nanti Pak RW bisa lapor sama Pak Babin, atau mungkin ibu bisa lapor informasikan tersebut ke Babinnya, ataupun ke Polsek pun ada layanan call center. Pak, saya dengan nama ini, kami melihat ada kecurigaan kami, anak-anak kumpul di sana, kami khawatir kalau mereka nanti terlibat ke dalam penyalahgunaan narkoba. Laporkan informasi tersebut, nanti akan ada tim yang turun. Itu salah satu upaya kita ibu, bagaimana melakukan pencegahan. Nah, solusi yang paling pas itu adalah melaporkan kepada aparat keamanan. Laporkan melalui Polsek, laporkan melalui Polres, atau melaporkan melalui call center. Di Polri itu ada call center itu 110 ibu. 110 itu kalau ibu telepon di mana saja, maka dia akan tersambung ke kantor polisi terdekat. Kalau ibu teleponnya di Warakas ini, maka masuknya kemungkinan ke Polres atau ke Polsek. Kalau kita lagi berada di misalnya di selatan, di Sudirman, begitu kita telepon 110, kemungkinan dia akan masuk ke Polda. Kalau Polda tidak masuk, berarti nanti dia akan masuk ke Polres Jakarta Selatan atau akan masuk ke Polres Jakarta Pusat. Nah, ini salah satu upaya kita ibu, bagaimana melakukan pencegahan. Karena bagi kita sebagai aparat keamanan, informasi itu yang sangat penting. Dengan kita mengetahui bahwa ada informasi ditindaklanjuti, kita berharap indikasi penyalahgunaan narkoba itu dapat kita tekan dan dapat kita berantas. Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara. Harapan kami untuk Polsek, jajaran Polsek bisa bersinergi terus dengan kami 3 pilar untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Warakas ini. Semangat terus. Kami selaku warga RW 010 dan saya selaku ketua RW-nya mendukung sekali, ya, terutama dari bapak-bapak kepolisian, ya. Kami sangat antusias dan kami mendukung sekali program-program dari bapak-bapak kepolisian. Semoga saja ke depannya semakin semangat lagi sehingga wilayah kami khususnya dalam hal keamanan lingkungan itu lebih terjalin. Terima kasih, Pak. Kegiatan Rembuk Warga ini juga merupakan forum untuk berdiskusi dan mencari solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan warga terkait Harkamtibmas, sekaligus menjadi sarana silaturahmi yang mendekatkan Polri dengan masyarakat di warga Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, dan sekaligus menjadi program cooling system dalam menghadapi pemilu damai 2024 mendatang. Tim Liputan Polri TV.